semuanya, Assalamualaikum. Video kali ini materinya tentang program linier. Kemarin kan udah ada video tentang pendahuluan program linier sama juga model matematika. Nah, di sini Ibu mau jelasin tentang penyelesaian program linier menggunakan ada gambarnya gitu. Nah, kan kalau kemarin cuma dari model matematika terus dirubah ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, itu kan belum ada penyelesaiannya. Sedangkan penyelesaian program linear atau penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel itu menggunakan grafik atau menggunakan gambar grafik. Nah, makanya Ibu di sini mau mengingatkan kembali tentang cara menggambar grafik dengan langsung aja menentukan daerah penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, nggak cuma dari SPLDV ke gambar aja, tapi juga nanti ada dari sebuah gambar, terus nanti kita rubah ke sistem persamaan linear dua variabelnya kayak gimana. Nah, sekarang kita mau menentukan daerah penyelesaian dengan menggambar grafik. Langkah-langkahnya, yang pertama ada gambar grafik, terus yang kedua ada uji daerah persamaan linear dua variabel. Terus di langkah kedua itu ada pilih titik 0,0, nanti dijelasin. Nah, sekarang kita mulai dari gambar grafiknya dulu. Jadi cara menggambar grafiknya tuh harusnya sih kalian masih ingat ya, tapi gak apa-apa, kita bareng-bareng mengingatnya. Misalkan soalnya tentukan daerah penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Ada X plus 2Y kurang dari sama dengan 4 dan 4X min 2Y kurang dari 12. Nah, di SPLDV ini kalian harus cari tahu dulu. Di sini kan ada X, ada Y, berarti kan dua variabel. Terus ada tanda pertidaksamaan, ada kurang dari sama dengan, terus ada kurang dari. Nanti bedanya kurang dari sama dengan sama kurang dari aja nanti ada di gambar. Oke, sekarang untuk langkahnya itu kan pertama cara menggambar grafik ya, atau menggambar grafik. Gambar grafik. Nah, untuk cara menggambar grafik yang pertama itu kalian rubah tanda ketidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Kan di sini kita punya dua pertidaksamaan. Nah, sistem atau pertidaksamaannya itu dirubah jadi sama dengan atau jadi persamaan. Berarti kan ada X plus 2Y yang asalnya kurang dari sama dengan menjadi sama dengan 4 gitu. Terus yang satu lagi 4X min 2Y sama dengan 12 yang asalnya kurang dari jadi sama dengan. Jadi kita rubah dulu jadi sama dengan supaya nanti kita lebih mudah mencari titik potong. Oke, terus kalau misalkan udah dirubah jadi tanda sama dengan, terus setelah itu kita cari titik potongnya. Titik potong. Nah, untuk titik potong itu kita cari titik potongnya untuk di sumbu X dan di sumbu Y. Masing persamaan yang tadi kita rubah dari pertidaksamaan jadi persamaan. Nah, dari persamaan yang pertama dulu ya. Kan persamaannya itu X plus 2Y sama dengan 4. Nah, untuk titik potongnya itu kita ada X, kan titik potong X sama titik potong Y. Terus ada di sini koordinat. Nah, untuk mencari titik potong itu, kita misalkan X-nya ganti jadi 0, terus Y-nya ganti jadi 0. Pertama kita X-nya ganti dulu jadi 0. Berarti kan kalau X-nya diganti jadi 0, kita tutupin X-nya. Karena X-nya 0, berarti Y-nya 2Y sama dengan 4. Berarti Y sama dengan 2 ya. Jadi 0, yang ininya Y-nya 2. Jadi tinggal dibagi aja 4 bagi 2,
Berarti koordinatnya 0,2 gitu. Terus yang satu lagi yang y-nya 0. Kalau misalkan y-nya 0 berarti kita tutup y-nya. Berarti x-nya sama dengan 4. Jadi ini 0, yang ini 4. Berarti koordinatnya 4,0. Satu lagi. Nah, terus lanjut ke persamaan berikutnya. Yang persamaan ini kan 4x dikurangi 2y sama dengan 12. Stepnya sama. Kita bikin tabel x, y sama koordinat. Terus kita misalkan x-nya 0 sama y-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti kita tutup x. Sisanya berarti min 2y sama dengan 12. Berarti y-nya 12 dibagi min 2. Berapa tuh? Min 6 ya. Jadi x-nya 0, y-nya negatif 6. Maka koordinatnya 0, negatif 6. Terus kalau y-nya yang 0, berarti kita tutup y-nya. Berarti 4x sama dengan 12. Berarti 12 bagi 4, 3 ya. Jadi x-nya 3. Maka koordinatnya 3,0. Nah, di sini kita udah punya 4 koordinat. Cukup untuk membuat sebuah grafik dan menggambar grafiknya. Jadi di sini kita dapetin titik koordinatnya 0,2, 4,0, 0, negatif 6, dan 3,0. Setelah ini kita akan masukin koordinat-koordinat ini ke dalam grafik atau ke dalam koordinat kartesius. Oke, setelah kita menentukan titik potong, udah dapetin 4 koordinat. Setelah itu kita gambarkan diagram kartesius. Kalian pasti udah tahu kan diagram kartesius itu yang ada sumbu x sama sumbu y-nya. Kalian gambar dulu. Terus kita masukin koordinat-koordinat yang udah kita dapetin tadi. Nah, kita mulai dari, boleh mulai dari mana aja sebenarnya. Kita mulai dari sini aja ya. Sini ada 0,2. Berarti titiknya di mana tuh? Berarti kan x-nya 0, terus y-nya 2. Berarti titiknya di ini 0. Ini angka 2 ya, di sini 2. Maka kalian titikin dulu di sini. Terus ada 4,0. 4,0 itu berarti x-nya 4, y-nya 0. Berarti di x-nya itu kan 1, 2, 3, 4 di sini. Terus y-nya 0. Berarti yang sejajar kan? Berarti 4-nya di sini. 4. Jadi ini tuh titik untuk 0,2 dan ini titik untuk 4,0. Kemudian titik yang 0, negatif 6. 0-nya x, terus negatif 6-nya y. Berarti negatif itu ke bawah ya. Jadi ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini berarti negatif 6. Berarti titiknya di sini. Jadi 0, negatif 6. Terus yang terakhir 3,0. 3-nya x, 0-nya y. Berarti sini ya. 3,0. Gitu. Nah, untuk menggambar diagram kartesius ini kalian boleh gambar di buku berpetak boleh, buku biasa juga boleh. Yang penting jarak dari satu satuan ke satuan yang lain atau 1, 2 itu dari 1 ke 2, dari 2 ke 3 itu usahakan harus sama dan menggunakan penggaris. Gitu ya. Oke, setelah kita titik-titikin koordinatnya, kemudian kita tarik garis. Karena ini kan persamaan linear dua variabel ya. Jadi akan membentuk sebuah garis. Tinggal dilihat dari, ini kan untuk x tambah 2y sama dengan 4 itu ada titik koordinat 0,2 dan 4,0. Berarti kita sambungkan titik yang 0,2 dan 4,0. 0,2 kan yang ini, terus 4,0 yang ini, berarti kita sambungin garisnya. Kita sambungin titiknya menjadi sebuah garis lurus. Linear ya. Namanya linear kan berarti sebuah garis lurus. Garis boleh panjang tuh. Setelah itu kita sambungin titik yang selanjutnya yang 0, negatif 6 sama 3,0. Nah, mereka itu bakal ketemu di sebuah titik, tapi nggak tahu berapa. Oke. Kayak gini. Kita udah punya 2 buah garis. Kemudian di sini tuh ada 4 daerah. Di sini ada daerah sebelah sini, daerah atas, daerah kanan, sama daerah
bawah. Nah, kalau misalkan udah gambar di sebuah diagram kartesius, kemudian kita akan lanjut ke cara yang kedua, yaitu uji daerah dengan substitusi titik 0,0. Oke, lanjut ke cara yang kedua atau step yang kedua, yaitu uji daerah dengan substitusi titik 0,0. Nah, untuk uji daerah ini kita gunakan lagi pertidaksamaan. Tadi kan kita udah rubah ke persamaan tuh. Ini pakainya yang pertidaksamaan. Berarti kan X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Terus yang satu lagi 4X min ya. Min 2Y kurang dari 12. Oke, sini kita udah punya dua pertidaksamaan. Kita pakai gambarnya. Jadi uji daerah ini untuk menentukan daerah penyelesaiannya atau daerah yang menjadi penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang hari ini kita akan selesaikan. Nah, caranya itu kita substitusi 0,0 ke setiap pertidaksamaannya. Kita mulai dari sini dulu. Kan substitusi 0 sama 0, 0,0 berarti X-nya jadi 0, Y-nya jadi 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0 ditambah 2 kali 0, 0 kan? Jadi 0 gitu kan? 0 tambah 0, 0, kurang dari sama dengan 4. Begitu juga yang ini. Berarti kan X-nya jadi 0, 4 kali 0, 0. Dikurangi 2 kali 0, 0. 0 kurang 0, 0. 0 kurang dari 12. Ini kita tinggal menginterpretasikan ke dalam gambar. Di sini kan kita punya 0 kurang dari sama dengan 4. Terus ada 0 kurang dari 12. Nah, kita uji daerahnya. Yang di sini dulu ya. Ini tuh kan persamaan yang pertama atau pertidaksamaan yang pertama, berarti garisnya yang ini. Nah, kalau misalnya 0 kurang dari sama dengan 4 ini bernilai benar, maka daerah yang jadi daerah penyelesaiannya itu adalah yang mendekati titik 0,0. Ini kan garisnya nih. Titik 0,0 kan di sini. Kemudian di sini kalimatnya 0 kurang dari sama dengan 4. Bernilai benar atau tidak? Benar kan? 0-nya kurang dari 4. Kurang dari sama dengan 4. Maka daerahnya adalah yang mendekati titik 0,0. Kan ini titiknya nih 0,0. Berarti daerahnya yang ke bawah. Berarti kita tandain gini. Tandain kayak gitu. Berarti maksudnya daerahnya ke bawah. Yang daerah atas itu tidak termasuk gitu. Nah, terus yang kedua ada 0 kurang dari 12. Berarti titiknya kan sama ya kayak tadi. Di sini titik 0,0 ya. Terus kita uji dia 0 kurang dari 12 itu benar apa salah pernyataannya. Karena benar ya, 0 kurang dari 12. Karena benar, maka daerahnya yang mendekati titik 0,0. Maka daerahnya yang sebelah kiri. Jadi kita tandain daerah sebelah kiri ke sana. Karena yang atas tadi udah nggak berlaku, berarti gini ya. Boleh. Gitu. Maka daerah yang berlakunya yang sebelah kiri. Dari sini. Set. Tuh, kita arsir. Terus ini kan batas yang kedua ya. Jadi nggak boleh ngelewatin garisnya. Nah, jadi ini adalah daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaian DHP, daerah himpunan penyelesaian yang ada di arsir terus ke sana gitu, nggak ada batasnya karena kita tidak punya lagi pertidaksamaan yang lain. Makanya daerahnya pokoknya yang sebelah sana, yang sebelah kiri. Kayak gitu. Terus ada satu lagi yang mau Ibu tambahin. Di sini tuh kan ada yang kurang dari sama dengan, terus ada yang kurang dari aja. Apa bedanya? Ternyata bedanya itu ada di garis yang ada di diagram kartesiusnya. Kalau misalkan kurang dari sama dengan atau ada tanda sama dengannya, maka garisnya tidak putus-putus atau garis lurus aja gitu. Kalau misalkan yang kurang dari atau nggak ada sama dengannya, berarti garisnya putus-putus. Maka kita jadiin putus-putus ya yang sebelah sini. Tuh, jadi untuk ngebedainnya adalah kalau yang nggak ada tanda sama dengannya, garisnya putus-putus. Kalau yang ada tanda sama dengannya, garisnya tidak putus-putus. Kayak gitu. Jadi daerah penyelesaiannya adalah yang ini yang diarsir.
Kayak gitu. Oke, sekarang kita mau menyelesaikan permasalahan ini. Jadi dari gambar ke SPLDV. Nah, untuk cara-caranya itu ada 3. Yang pertama, cari titik koordinat. Kemudian yang kedua, jadikan titik koordinat tadi sebagai persamaan linear 2 variabel. Yang ketiga, uji daerah. Dan kemudian jadikan SPLDV atau sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Oke, ini tuh maksudnya pertidaksamaan ya. Tentukan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel yang daerah penyelesaiannya seperti gambar di arsir berikut ini. Nah, jadi di sini udah ada gambarnya. Dari gambar ini nanti kita akan jadikan sebuah sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, kita lihat dulu dari gambarnya. Di sini ada gambarnya, belum ada angkanya kan ya. Nah, kalau belum ada angkanya, sebenarnya kan udah ada titik-titik untuk setiap angka di setiap sumbu. Nah, kita yang pertama cari titik koordinatnya. Kita tinggal tentuin aja. Misalkan dari sumbu X dulu. Di sini ada 2 garis kan ya, yang memotong sumbu X. Berarti di sini ada 1, di sini 2. Berarti yang ngelewatin titik ini adalah angka 2. Kita tandain aja yang 2-nya aja. Terus 3, 4. Ini yang melewati titik ini adalah titik keempat kan. Terus tinggal yang sumbu Y-nya. Di sumbu Y yang terlewat titiknya itu ada 1, 2, 3. Di sini 3. Terus 3, 4, 5, 6. Yang ini 6 kan. Nah, maka kita dapatkan 3 titik, ada 4 titik kan. Yang ini berarti titik berapa koma berapa. Di sini tuh X-nya 2, Y-nya 0. Maka ya titik yang ini 2,0. Gitu kan? Oke, warna yang lainnya. Terus di sini titik yang ini 4, X-nya 4, Y-nya 0. Berarti titik yang ini 4,0. Itu. Terus tinggal yang sebelah sini. Yang sebelah sini X-nya 0, Y-nya 3. Berarti titiknya 0,3. Gitu. Terus yang terakhir yang di sini X-nya 0, Y-nya 6. Berarti titik yang ini 6,0 jadi 0,6 ya. Karena X-nya 0. Jadi 0,6. Kayak gitu. Jadi di sini kita udah menemukan 4 titik koordinat. Nah, dari 4 titik koordinat ini, sebelumnya Ibu mau mengingatkan dulu kalau misalkan ada bentuknya kayak gini ya. Ada sebuah koordinat kartesius. Terus kalau di sini ada titik A, terus di sini ada titik B. Ini sumbu Y, yang ini sumbu X, untuk mengingatkan aja. Nah, kalau misalkan di sini ada titik A, kemudian ada titik B yang di sumbu X, titik A-nya di sumbu Y, maka berlaku persamaan AX ditambah BY sama dengan AB, A kali B. Jadi kan di sini A-nya itu kan sebenarnya di sumbu Y, maka dia bersamaan dengan variabel X. Jadilah AX. Sedangkan B yang ada di sumbu X, dia bersamaan sama variabel Y, jadi BY. Jadi AX ditambah BY sama dengan A kali B. A kali B-nya sesuai sama angka yang ada di sumbunya aja. Kalau ini misalkan di sini 3, berarti 3X. Kalau ini 2, berarti 2Y. Jadi 3X plus 2Y sama dengan, kalau ini ya, kalau ini 3, misalkan yang ininya 2, jadilah 3X gitu. Ditambah 2Y sama dengan 3 kali 2. Atau sama dengan 6. Jadi 3X plus 2Y sama dengan 6. Ini yang perlu diingat dulu ya. Untuk nanti kita menentukan dari titik ke persamaan. Gitu. Untuk mengingatkan aja. Lanjut. Ini tadi kita udah cari koordinatnya kan. Oke. Terus step yang kedua itu kita akan dari titik koordinat yang kita punya, kita jadikan persamaan linear 2 variabel. Caranya, kita jadiin tabel kayak tadi. Yang pertama itu kan ada X gitu ya, tabel yang tadi, koordinat. Nah, kita satu-satu dari
garis yang pertama sama garis yang kedua. Bebas mau yang pertamanya yang mana. Misalkan kita jadiin yang ini yang pertama, yang ini yang kedua, boleh. Mau yang ini 1, yang ini 2 juga nggak apa-apa. Misalkan yang ini 1, berarti kita punya titiknya 0,3 sama 4,0 kan. Berarti sini 0,3 atau 0,3 sama 4,0 gitu kan. Jadi 4,0. Maka dari sini kita jadiin sebuah persamaan. Kan tadi udah Ibu ajarin kan, udah Ibu ingetin kalau misalkan yang ada di sumbu Y itu dengan X, yang ada di sumbu X dengan Y. Berarti kalau ini jadinya yang sama yang ada di sumbu Y berarti X ya, 3X. Yang ada di sumbu X jadi Y, 4Y. Sama dengan 3 kali 4, berapa? 12. Kayak gitu. Paham ya? Terus yang kedua, caranya sama. Berapa? Kita punya 2,0 sama 0,0. 0,6. Tulisin ya. 0,6 sama 20. 0,6 sama 2,0. Berarti jadi 6X ditambah 2Y sama dengan 6 kali 2, 12. Sampai sini paham? Paham ya? Terus yang terakhir ada uji daerah. Uji daerah tuh maksudnya yang asalnya sama dengan terus kita rubah jadi lebih besar, lebih kecil, atau yang sesuai sama yang ada di sini. Uji daerah kemudian nanti langsung jadi SPLT LTP. Itulah apa-apa. Oke. Coba ya. Kita tulisin dulu di sini kita punya 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Perhatiin ke garis yang pertama yang ini. Garis yang ini, daerah yang diarsirnya ada di mana? Ada di atasnya kan? Ya. Berarti kalau misalkan di sini kan titiknya 0,0-nya di sini. Sedangkan daerahnya daerah atas. Berarti dia menjauhi titik 0,0. Menjauhi ya. Di sini tulis boleh. Menjauhi titik 0,0. Kalau menjauhi berarti dia pernyataannya salah atau pernyataannya tidak sesuai gitu, tidak benar. Kalau tadi kan 0 kurang dari 12 karena pernyataannya benar dia mendekati 0,0. Karena ini menjauhi berarti kebalikannya kan? Karena di sininya sama dengan 12 berarti 0 di sini titik-titik ya, 12. Karena menjauhi berarti harus salah pernyataannya. Kalau salah itu berarti lebih besar apa lebih kecil? Kalau salah lebih besar karena ya 0 harusnya lebih kecil kan? Karena pernyataannya harusnya salah, biar menjauhi jadilah 0 lebih dari 12. Terus kita lihat garisnya putus-putus atau enggak yang ini? Enggak putus-putus, berarti ada tanda sama dengannya. Berarti tandanya 0 lebih besar sama dengan 12. Berarti jadilah 3X ditambah 4Y lebih besar sama dengan 12. Gitu. Satu lagi, yang 6X ditambah 2Y sama dengan 12. Lihat di sini, yang ini kan garisnya, terus garisnya putus-putus. Garisnya yang ini, terus dia daerahnya ke sini kan? Yang ini kan daerahnya di sebelah kiri garis. Berarti dia daerahnya mendekati 0. Ya. Mendekati 0,0. Maka kalau mendekati 0,0 berarti harusnya kalau ini 0, ini 12. Kalau mendekati itu berarti pernyataannya harus benar. Kalau benar berarti tandanya kurang dari 0 kurang dari 12. Benar kan pernyataannya? Jadi 0 kurang dari 12. Terus kita lihat garisnya putus-putus. Berarti nggak ada tanda sama dengannya. Jadi 0 kurang dari
12. Maka pertidaksamannya jadi 6X ditambah 2Y kurang dari 12. Gitu. Nah, terus cara nulis sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya harus pakai ini ya, pakai kurung kurawal yang sebelah itu. Jadi gini, jadi jawabannya 3X plus 4Y lebih besar sama dengan 12. Terus 6X plus 2Y lebih kecil dari 12. Sampai sini udah selesai? Belum. Kita lihat di sini, kan kalau tadi tuh daerahnya terus aja ke sana, nggak ada batasannya. Kalau yang ini ternyata terbatas di sini. Kelihatan kan? Sedangkan kita cuma punya 2 garis, berarti ada garis yang ketiga. Garis yang ketiga itu yang membatasi daerahnya, yang ini. Dia itu dibatasi sama sumbu Y. Nah, kalau misalkan dia dibatasi sama sumbu Y, yang ini, berarti ada yang berlaku. Di sini tuh ada X sama dengan 0. Kalau misalkan dibatasinya sama sumbu X, dia batasnya namanya Y sama dengan 0, atau garisnya Y sama dengan 0. Nah, ini karena ditambahin ya di sini atau di sini boleh. Ada batas X sama dengan 0. Jadi maksudnya dia tuh garis yang ini. Jadi kalau misalkan geser, ini X sama dengan 1, yang ini X sama dengan 2, X sama dengan 3 dan seterusnya. Kalau yang sumbu X ini namanya Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, Y sama dengan 2 dan seterusnya. Nah, karena ini X sama dengan 0, terus kan di sini garisnya di sini ya. X sama dengan 0. Terus dia menjauhi titik 0,0. Berarti tandanya apa? Jadinya X titik-titik 0. Nih. Ke sana. Berarti maksudnya dia positif kan? Dia positif, jadilah X lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau yang ini mah biasanya nemunya X lebih besar sama dengan 0 atau Y lebih besar sama dengan 0. Intinya, jadi dia tuh tidak melewati sumbu yang untuk ke negatifnya. Jadilah sini tambahin X-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi ini jawabannya. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang merepresentasikan gambar ini adalah ini jawabannya. 3X tambah 4Y lebih besar sama dengan 12, 6X plus 2Y kurang dari 12, dan X lebih besar sama dengan 0. Gitu. Jadi jangan bingung nanti kalau misalkan ada yang X lebih besar sama dengan 0 atau Y lebih besar sama dengan 0. Ingat aja ini. Kalau sumbu Y ini, kalau sumbu X yang ini. Selesai. Sampai sini aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.